Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang mengenal asal-usul jasad kita ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita semua sudah tahu sejarah asal-usul daripada jasad kita ini. Kita tentu yang disebut dengan manusia, yang disebut dengan insan atau anak Adam, terdiri dari dua tubuh ini. Tubuh halus dan tubuh kasar. Tubuh jasmani dan tubuh rohani. Jadi kita terdiri dari dua tubuh. Itulah yang disebut dengan insan atau manusia. Anas atau manusia. Anak Adam atau manusia. Kalau hanya ruh saja belum disebut manusia. Kalau hanya jasadnya saja belum disebut manusia. Hanya bagian dari manusia, yaitu ruh manusia atau tubuh manusia. Tapi kalau kedua-duanya, maka itulah yang disebut dengan manusia. Insan atau al-insan. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita pada kesempatan ini akan mengetahui asal-usul dari jasad ini. Sebenarnya jasad kita ini dari apa? Ini yang harus kita ketahui, dan mudah-mudahan dengan kita mengetahui maka kita akan mengenal jasad kita. Akhirnya mengenal kepada pemilik jasad itu. Berujung tentu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjamaah yang dirahmati Allah, jasad ini biasa disebut dengan tubuh. Mulai dari ujung rambut kita ini sampai kepada kaki ujung kuku kita. Ini adalah jasad atau tubuh. Nah, sebenarnya dari apa ia tercipta? Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa? Maka jawabannya adalah dari tanah. Dari tanah. Nah, inilah bermulanya jasad manusia itu diawali adalah jasadnya Nabi Adam alaihi salam. Jadi dari jasad Nabi Adam. Karena pada saat itu sebelum patung Adam diciptakan, jasad itu diciptakan masih berupa ruh semua. Ruh kita, ruh Nabi Adam, ruh siapa saja, teman-teman kita, orang tua kita, para ulama, para nabi masih berbentuk ruh. Belum diciptakan patungnya Adam atau jasadnya Adam. Nah, di dalam sejarah bahwa Adam itu diciptakan bukan di bumi, tapi adalah di langit. Nah, disitulah para malaikat mengambil untuk jasad Adam itu, mengambil tanah di bumi. Mula-mula Jibril yang mengambil, ditolak oleh bumi. Mikail turun, juga ditolak. Israfil turun, juga ditolak. Kemudian Israel turun karena diberi mandat oleh Allah, utusan dari Allah untuk mengambil
sebagian tanah yang ada di permukaan bumi itu. Maka mau tidak mau tanah itu menerima dan untuk dijadikan nantinya jasad dari Nabi Adam alaihi salam. Nah, maka kita banyak mengatakan bahwa jasad itu, jasad Adam itu, dan jasad kita juga, karena kita adalah keturunan jasad Nabi Adam alaihi salam, melewati sperma laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu kita, maka berbentuklah dia menjadi jasad yang seperti kita ini. Terdiri dari kepala, badan, tangan, dan kaki. Kemudian kepala, badan, tangan, dan kaki diliputi oleh kulit. Kemudian di sana ada tumbuh-tumbuhan yang bernama dengan bulu atau rambut dan sebagainya. Diperkuat oleh tulang. Ada urat-urat, ada daging dan sebagainya. Jadi inilah tubuh manusia. Tubuh kita berasal dari tanah. Para jemaah yang dirahmati Allah. Sebenarnya tanah itu, jasad kita itu bukan dari tanah saja. Kalau dari tanah itu kita tidak jadi. Tapi diberikan unsur oleh Allah yang lainnya. Sebagai pelengkap jasad kita. Nah, pelengkap jasad kita. Ditambah dengan beberapa unsur lagi yang saling berkaitan. Yaitu api, angin, air, kemudian barulah tanah. Jadi sebenarnya tubuh kita ini terdiri dari 4 unsur atau 4 anasar atau anasir. Nah, dan dari 4 unsur itu sebenarnya bersumber kepada Nur Muhammad. Jadi berujung juga kepada Nur Muhammad. Demikian juga ruh kita itu berasal dari Nur Muhammad. Berujung kepada Nur Muhammad. Jadi jasad kita, ruh kita, jasad yang dimasuki oleh ruh atau ruh yang masuk kepada jasad, yang terdiri dari ruh dan jasad tubuh kita ini, ya sumber utamanya, sumber pertamanya yaitu dari Nur Muhammad. Nur Muhammad berasal dari Nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang mesti kita ketahui asal usul jasad kita. Dari apa? Ya dari tanah, kemudian air, di situ juga ada angin, di situ juga ada unsur api. Nah, asal usul tanah. Menurut ulama hakikat, asal usul tanah itu berasal dari air. Air itu juga berasal dari angin. Dan angin juga berasal dari api. Api berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad berasal dari nur zatnya Allah. Nah, sumber pengujungnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dengan demikian kita sudah tahu di dalam tubuh kita itu ada 4 unsur. Tanah, air, angin, dan api. Berujung kepada Nur Muhammad. Ruh kita juga Nur Muhammad. Oleh karena itu kita camkan di dalam hati kita. Kita yakinkan di dalam hati bahwa tubuh kita ini adalah Nur Muhammad. Ruh kita juga Nur Muhammad. Maka kita mesrakan jasad kita dan ruh kita adalah berasal atau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pandang diri kita, jasad kita adalah Nur Muhammad. Kita pandang ruh kita adalah Nur Muhammad. Nah, apabila pandangan kita tersebut sudah masak atau matang, setiap kita memandang jasad kita
maka kita yang terpandang adalah Nur Muhammad. Sumber dari jasad kita atau tubuh kita. Ketika kita ingat dengan roh kita, maka roh kita juga adalah Nur Muhammad. Percikan dari Nur Muhammad. Maka apabila demikian, ketika kita meninggal nanti, jasad kita dikubur. Kalau kita sudah berkeyakinan, sudah mantap bahwa tubuh kita adalah Nur Muhammad, maka tanah yang ditempati jasad atau kita yang ditanam di dalam kolong bumi, yaitu di dalam tanah, maka tidak akan hancur. Karena kita berasal dari Nur Muhammad. Tidak akan mungkin tanah akan menghancurkannya. Karena dia adalah Nur Muhammad asalnya. Tapi kalau kita tidak merasa, yang kita pandang dalam keseharian hanya tubuh kasar kita ini berasal dari tanah saja, maka tanah akan memakan kita pada saat kita dipendam jasad kita di tanah. Itulah kata orang, dari tanah kembali ke tanah. Maka dari tanah kembali ke tanah, insya Allah hancur. Dihancurkan. Tapi kalau Nur Muhammad kembali ke tanah, maksudnya jasad Nur Muhammad itu kembali, maka jasad itu akan utuh. Tidak akan mungkin tanah akan memakannya. Inilah kata orang-orang hakikat, bahwa orang yang berkeyakinan demikian, ahli hakikat yang berkeyakinan demikian, maka utuhlah tubuhnya, diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita sudah tahu bahwa tubuh kita ini adalah juga berasal dari Nur Muhammad. Demikian juga ruh kita juga berasal dari Nur Muhammad. Maka tentulah dalam keseharian, maka jangan kita rusakkan. Jangan kita nodai jasad kita ini dengan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Demikian juga ruh kita. Karena Nur Muhammad itu adalah makhluk Allah yang berasal dari dirinya yang sangat luar biasa. Maka kita hanya titisannya, tetesannya. Maka kita harus ikut kepada induk kita, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan selamat di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Karena kita mengikuti, meneladani dari pencipta awal kita yang diciptakan makhluk yang pertama, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.